bahwa Dharma Wanita ini membuat namanya Dharma Wanita Sahabat Kampus. Jadi dari Dharma Wanita sendiri kita memposisikan sebagai ibu. Ya, anggap kami ini sebagai orang tua. Mungkin mahasiswa banyak yang dari rantau, mungkin jauh dari orang tuanya, mungkin namanya pengen ketemu orang tua, silahkan ketemu kami ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Undana. Ini adalah komitmen dari Bapak Rektor itu sendiri, Bapak Rektor Undana, yang menerapkan Undana zero toleran terhadap tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus Undana. Mahasiswa yang lulus dari Undana tidak hanya lulus dengan IPK yang tinggi, lulus tepat waktu, cepat mendapatkan pekerjaan, tetapi ada satu hal yang penting, lulusan Undana harus lulus dalam keadaan sehat dan bahagia. Teman Undana, kali ini Undana Podcast akan ngobrol-ngobrol tentang lagi-lagi yang ringan-ringan. Saya Katrin dan saya Melen. Kita akan bersama-sama selama podcast ini membahas tentang sesuatu yang menarik. Selain ringan tentunya menarik ya. Ya, benar sekali. Mungkin obrolan ringan kita yang pertama adalah apa sih arti sahabat buat Melen sendiri? Aduh, pertanyaannya ngena banget ya, Bu. Jadi arti sahabat untuk saya, sahabat itu adalah orang yang selalu ada di dekat saya, yang menemani saya dalam suka maupun duka. Terus sahabat itu juga tempat curhat sih, Bu. Jadi kayak yang mencerita-cerita tentang kehidupan, boleh lah. Wow, cukup dalam. Saya kira pemahaman sahabat untuk semua orang pasti kurang lebihnya sama ya. Baiklah sahabat kampus, hari ini kita kedatangan Ibu Dr. Hewan Hembang Murni Pancasilawati Sanam. Beliau adalah istri dari Bapak Rektor Universitas Cendana, dan beliau sendiri kita hadirkan kali ini sebagai Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Undana. Wow, luar sahabat biasa. kampus. Kita mulai obrolannya sore ini, kita mulai dengan yang ringan-ringan aja. Tadi disampaikan kalau Ibu ini sebagai Ketua DWP Undana. Nah, mungkin teman-teman Undana semua belum tahu apa itu DWP Undana, atau mungkin ada yang udah tahu, kita perjelas lagi ya di obrolan kali ini. Setuju. Ibu bisa jelaskan terkait dengan DWP Undana? Baik, terima kasih. Tadi sudah menyebutkan tentang sahabatnya. Nanti saya akan bercerita tentang apa itu Dharma Wanita Sahabat Kampus. Tadi sudah menyatakan, sahabat itu orang yang paling dekat. Tapi nanti saya sampaikan dulu tentang apa sih Dharma Wanita itu ya, supaya adik-adik mungkin mahasiswa atau mungkin dari Bapak Ibu dosen, mungkin tenaga tendik yang belum tahu tentang Dharma Wanita. Saya mau sampaikan bahwa Dharma Wanita Persatuan yang selanjutnya yang biasa disingkat DWP adalah organisasi kemasyarakatan non-partisan, bebas dari pengaruh dan intervensi golongan serta partai politik manapun, yang menghimpun dan membina istri pegawai aparatur sipil negara dengan kegiatan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Itu Dharma Wanita Persatuan. Kalau kita di Undana namanya Dharma Wanita Persatuan Undana. Adapun anggota Dharma Wanita Persatuan itu ada 3. Itu anggota biasa, kemudian ada anggota luar biasa, dan ada anggota kehormatan ya. Kalau anggota biasa ya seperti saya, istri pegawai ASN. Kemudian yang kedua adalah istri pensiunan ASN dan janda ASN. Kemudian ada juga pegawai ASN perempuan dan pensiunan pegawai ASN perempuan yang menyatakan diri bersedia menjadi anggota. Jadi banyak di Dharma Wanita Persatuan Undana, ada juga pensiunan pegawai ASN perempuan yang bergabung. Kemudian bisa sekali karena dosen kan pegawai ASN, Ibu, pegawai aparatur sipil negara perempuan yang bersedia menjadi anggota, silahkan bergabung di Dharma Wanita Persatuan Undana. Wah, luar biasa. Oke. Seperti itu, Ibu. Ibu mau tanya, tadi kan di Dharma Wanita itu ada wanita-wanita hebat di dalamnya. Kira-kira latar belakang bagaimana sampai bisa ya terbentuk Dharma Wanita Persatuan ini? Ya, baik. Sebenarnya kami ini ibu-ibu
ada biasanya Kak kumpulan dengan ibu-ibu ini ya, ibu-ibu kumpulan arisan. Tidak juga ya, kami punya program kegiatan yaitu bidang pendidikan ekonomi, sosial budaya. Kemudian ibu-ibu ini juga banyak yang pegawai juga, banyak pegawai negeri, swasta, mungkin juga ada yang ibu rumah tangga kalau memang istrinya dia sebagai istri jadi dari pegawai aparatur sipil negara, itulah anggota dari Dharma Wanita Persatuan. Oke. Gitu, ya. Terus tadi sudah diceritakan terkait dengan Dharma Wanita Persatuan itu. Kalau misalnya teman-teman pengen, teman-teman seperti saya ya, kayak mahasiswa ini pengen cerita itu kira-kira perginya kemana nih Bu? Oh ya, baik. Tadi kita sampaikan di awal bahwa Dharma Wanita ini membuat namanya Dharma Wanita Sahabat Kampus. Jadi dari Dharma Wanita sendiri kita memposisikan sebagai ibu, sebagai sahabat bagi mahasiswa-mahasiswa Undana yang mungkin mempunyai persoalan karena selama masa studinya mungkin juga ada persoalan tentang akademik, mungkin non-akademik, silahkan berkonsultasi atau berdiskusi, ya anggap kami ini sebagai orang tua. Mungkin mahasiswa banyak yang dari rantau, mungkin jauh dari orang tuanya, mungkin namanya pengen ketemu orang tua, silahkan ketemu kami ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Undana. Berarti kira itu terbuka ya untuk semua sangat teman-teman terbuka mahasiswa sekali ya. DWP Undana sebagai bagian dari Undana mengemban tugas untuk mengambil bagian dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus, sekaligus menindaklanjuti tugas yang diamanatkan oleh DWP Diktiristek. Itu yang pertama Ibu. Dan nanti munculnya kan ada Dharma Wanita Sahabat Kampus itu seperti itu runutannya. Kemudian merupakan latar belakangnya ini adalah komitmen dari Bapak Rektor itu sendiri, Bapak Rektor Undana yang menerapkan Undana zero toleran terhadap tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus Undana. Seperti biasa. Itu ya. Kemudian pesan dan visi dari Bapak Rektor sendiri, Bapak Rektor Undana, bahwa mahasiswa yang lulus dari Undana tidak hanya lulus dengan IPK yang tinggi, lulus tepat waktu dan cepat mendapatkan pekerjaan, tetapi ada satu hal yang penting, lulusan Undana harus lulus dalam keadaan sehat dan bahagia. Adapun sehat itu tidak hanya sehat jasmani dan rohani, tapi juga harus sehat lingkungan dan sosial. Sehat sosial di sini adalah bebas dari berbagai tindakan kekerasan, termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual, seperti itu ya. Karena tanpa kita sadari ya, itu kita nggak bisa tutup mata ya Bu ya terhadap hal itu di kalangan kita. Ya memang untuk kekerasan seksual ini merupakan salah satu dari 3 dosa besar dalam dalam perguruan tinggi, antara lain perundungan dengan intoleransi, seperti itu. Ada 3 dosa besar. Jadi itulah kami DWP Undana mempunyai peran untuk membantu sesuai dengan tupoksi kami, yaitu sebagai pendamping, sebagai orang tua. Jadi kalau mahasiswa mempunyai mungkin ada keadaan mungkin ada perundungan atau mungkin ada kekerasan seksual yang dialami misalnya di kampus, silahkan untuk berdiskusi. Kami hanya mendengar. Kemudian kalau misalnya mahasiswa ingin melanjutkan untuk melaporkan dan sebagainya, silahkan ke tim Satgas PPKS Undana ya. Seperti itu. Bu, dari tadi kan ada dibahas soal yang mau bercerita gitu ya sebagai peran dari DWP ini sendiri. Sebelum kita lanjut nih, adakah hotline yang bisa teman-teman semua hubungi nih untuk langsung ke DWP Undana? Oh baik, ada. Kami sudah menyiapkan hotline DWP Undana Sahabat Kampus. Mungkin dengan nomornya ya bisa dicatat di sini 0813 7041 385.
555 itu hotline-nya Oke, yang kami mungkin punya. bisa Ya. dilihat juga di bawah sini ya, nanti dimasukkan. Kemudian kalau mau melihat kegiatan tentang PKS Dharma Wanita sudah ada, kami juga ada IG-nya, ada IG, kemudian Facebook-nya juga ada, hotline-nya juga ada itu ya, Gmail-nya itu. Wah, luar biasa sekali. Oke, kita lanjut mengupas lebih dalam tentang DWP Undana ya. Kira-kira proses terbentuknya gimana nih? Itu yang dari tadi saya kepo juga, proses terbentuknya DWP Undana. Sebenarnya kalau untuk Dharma Wanita Persatuan Undana itu memang sudah ada dari semenjak berdirinya Undana, pasti ada Dharma Wanita Persatuan. Namun untuk Dharma Wanita Persatuan Undana Sahabat Kampus terbentuknya ada beberapa tahapan kita membentuk. Awalnya kami mendapat undangan untuk mengikuti TOT yang dilaksanakan oleh Dirjen Diktiristek tentang tema pencegahan kekerasan seksual ya. Di situ kami membuat, setelah melakukan TOT, diharapkan masing-masing perguruan tinggi membuat Dharma Wanita Sahabat Kampus, sehingga dari DWP Undana juga sudah membuat istilahnya kesepakatan dengan DWP Diktiristek untuk membentuk DWP Undana Sahabat Kampus. Kemudian yang ketiga, langkah selanjutnya, karena kami tidak bisa bergerak sendiri dengan PPKS, kami menggandeng tim Satgas PPKS Undana untuk berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan bersama tentang pencegahan kekerasan seksual itu untuk yang ketiga. Kemudian kita berjalan lagi, bukan sebatas dengan berkolaborasi, kita membuat MOU juga. Kita membuat MOU dari Dharma Wanita Persatuan Undana dengan Undana itu sendiri, dengan juga MOU Dharma Wanita Persatuan Undana dengan tim PPKS Undana. Kita membuat seperti itu dengan satgasnya, dengan satgasnya. Kemudian yang lebih penting lagi, kita bergerak dengan disupport oleh Bapak Rektor, kita melakukan raker. Rapat kerja tahunan Dharma Wanita Persatuan Undana dengan menggagas program tentang PPKS yang akan kita lakukan pada tahun 2024. Raker itu tahun 2023. Salah satu program kegiatan adalah program tentang PPKS itu sendiri. Ya. Dan di situ pun kami mengundang tim PPKS dalam raker itu untuk memberikan pencerahan atau sosialisasi kepada ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Undana yang mengikuti raker tentang apa itu PPKS yang disampaikan kepada kami, sehingga sebelum kami menyampaikan keluar, ibu-ibu juga harus tahu apa itu PPKS. Kemudian juga ada narasumber psikolog juga tentang mental health juga. Ibu-ibu juga dikasih pencerahan tentang apa ibu-ibu itu ini sangat diperlengkapi ya dalam sangat dilengkapi dengan informasi-informasi yang memang harus diikuti terus. Teman Undana itu, tidak usah ragu lagi ya kalau mau langsung datang ke DWP Undana. Oke, Ibu mau tanya peran dari Dharma Wanita Persatuan ini terhadap kampanye pencegahan kekerasan seksual itu bagaimana ya Bu? DWP Undana Sahabat Kampus ya, yang merupakan adalah program yang diharapkan menjadi sahabat dan orang tua bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Undana. Sebagai tempat curhat, tidak bisa dipungkiri ya, mahasiswa-mahasiswa sekarang mungkin banyak persoalan dalam studinya, baik akademik maupun non-akademik ya. Mereka mungkin mengalami hal-hal yang mungkin selama ini sudah banyak terdengar berita-berita, banyak mungkin ada pelecehan dan sebagainya ya. Itu mungkin bisa konsultasi, mungkin bisa diskusi bukan konsultasi ya, bisa menyampaikan, anggap saja kita ini sebagai ibu, sebagai sahabat. Ya, mungkin juga mungkin mahasiswa ini, aduh saya belum bisa bayar uang UKT gitu ya. Mungkin aduh bagaimana
ini padahal waktunya harus bayar, mungkin bisa diskusi, mungkin ibu-ibu yang lain bisa memberikan saran misalnya, ya sudah saya kasih kerja ini, jadi kamu mungkin bisa bantu di rumah untuk yang penting anak itu mau kerja gitu ya, untuk bantu supaya kita kasih mereka mungkin bantuan sedikit uang seperti itu. Ya itu seperti ibu lah dengan anak, ya sudah kamu kerja aja sedikit ini supaya kamu dapat uang. Dengan begitu juga melatih mereka ya Bu ya. Melatih mereka tidak hanya minta, tapi mereka diajari ya sudah kamu bekerja, ataupun dia mengikuti kegiatan Dharma Wanita yang ada di bidang ekonomi itu sendiri ya. Memang selama ini program kegiatan Dharma Wanita Persatuan Undana, dalam hal ini sahabat kampus ya, kita melibatkan mahasiswa dalam bidang ekonomi. Berapa hari yang mungkin waktu wisuda kali lalu ya, kita pakai mahasiswa untuk membuat studio foto. Ya, mereka kita siapkan tempat, peralatan dan sebagainya untuk mereka bisa mempromosikan, untuk bisa menarik klien untuk bisa difoto waktu wisuda. Itu tuh salah satu program yang melibatkan mahasiswa. Ya, jadi kita termasuk penjualan buket-buket bunga ini, kami juga sering ya. Bisa dilihat Bu buket bunganya? Boleh. Ini buket bunga seperti ini yang disiapkan oleh DWP Undana, bidang ekonomi ya, bidang ekonomi biasanya menjual ini dalam waktu wisuda. Dan biasanya kami juga memanfaatkan mahasiswa itu, kan banyak ini yang jualan, nanti mereka bisa bantu menawarkan. Kemudian juga kami dari Dharma Wanita juga punya merchandise ini seperti ini juga kami bisa memanfaatkan, bukan memanfaatkan ya, meminta mahasiswa juga membantu untuk mempromosikan. Mungkin dalam rangka mempromosikan, mungkin juga mereka mungkin dapat sedikit dari bagian keuntungan yang ada seperti itu ya. Selain mereka berkuliah di Undana, selain mendapatkan berbagai masukan dari akademik, non akademik juga banyak ini ya Bu ya. Makanya kemauannya mereka saja. Mungkin juga selama ini di Sekretariat Dharma Wanita sekarang kami pakai Menwa untuk membantu menyiram bunga, terus membersihkan. Nanti ya kita kasih sedikit lah untuk mereka seperti itu. Yang penting kita mahasiswa itu mau untuk sama-sama mengeluarkan tenaga sedikit ya, untuk mencari sedikit untuk tambahan-tambahan mungkin ya, untuk beli buku dan sebagainya seperti itu ya. Tidak hanya melulu tentang kekerasan, tapi ya itu tadi sebagai sahabat seperti yang disampaikan tadi Kak Melvan, sahabat itu yang harus dekat, yang selalu bersama seperti itu, supaya mereka itu kenal dengan ibu-ibunya yang ada di Undana gitu. Siapa sih ibu-ibu ini gitu loh. Kadang kalau kita tidak mendekatkan, mereka takut untuk dekat dengan kita ya. Jadi dari hal-hal yang kecil seperti itu yang melibatkan mereka, termasuk itu yang lomba-lomba konten kreatif itu kan kita melibatkan mahasiswa Undana. Dengan adanya lomba membuat poster dengan video itu kan kita libatkan mahasiswa. Mulai dari itu mereka dekat dengan kami. Ya, mereka sering ke sekretariat untuk berinteraksi. Itu dalam rangka apa ya Bu? Dalam rangka ini PPKS, kegiatan PPKS salah satu kegiatannya adalah lomba konten kreatif, yaitu membuat poster dan video. Yang ini sekarang poster-poster ini sudah dipasang di masing-masing fakultas, sudah ditempel. Menarik ya Bu ya, setahu saya sempat dilirik juga ya oleh Puspeka Dirjen Dikti. Betul sekali. Iya, beberapa waktu lalu kami juga dikunjungi dari Puspeka Dikti-Ristek untuk melihat bagaimana DWP Sahabat Kampus ini, ya, bagaimana praktek baiknya dari PKS yang mereka bilang yang punyanya Undana ini mendapatkan nilai plus ya, mereka positif gitu, menjadi contoh role model bagi universitas lain. Oh, itu di seluruh Indonesia, Bu?
Sepertinya seperti itu, kayaknya seperti itu seluruh Indonesia, karena kemarin sempat disampaikan oleh ketua timnya bahwa untuk tentang kekerasan seksual yang menjadi contoh baik, praktek baiknya adalah Undana. Ya, kemudian untuk yang perundungan itu ada di Sulawesi di SMA ya, kalau tidak salah di SMA. Kemudian kalau yang intoleransi itu di Solo. Kayaknya SMA di Solo seperti itu tuh ceritanya seperti Luar itu. biasa ya. DWP mengharumkan nama Undana. Iya. Lomba ini ditangani ya, karena tadi di depan saya sebutkan ada 3 bidang sosbud, ekonomi dan pendidikan. Kebetulan kegiatan tentang PKS ini ada di bidang pendidikan. Okay. Setelah kita melakukan raker dan disupport ada pendanaan sedikit, kita membuat lomba konten kreatif yang dikhususkan untuk mahasiswa Undana. Ini juga merupakan salah satu sosialisasi aktif gitu ya, karena melihat kalau mahasiswa melakukan sendiri pasti akan tertanam ya, tidak hanya sekedar membaca ini. Jadi dengan tujuan mahasiswa ini mengerti tentang PPKS. Dan nanti peserta-peserta ini, terutama yang para pemenang ini, menjadi duta PKS di masing-masing fakultas. Karena kami lihat, saya juga kaget gitu loh, animonya terlalu besar ini mahasiswa ini. Ternyata mereka luar biasa. Saya kira itu peminatnya itu sedikit, sampai aduh gimana ya nanti kalau cuma sedikit. Ternyata kami mendapatkan 114 poster ya. Kami sangat susah sekali untuk menentukan mana pemenangnya karena bagus-bagus semua. Kemudian untuk video sendiri juga banyak, ada sekitar hampir 36 video juga. Itu juga yang ditentukan cuma pemenangnya 3. Aduh susah sekali, bagus-bagus semua. Saya sangat luar biasa mahasiswa Undana. Itu karena dari awalnya sesuai dengan technical meeting, kita tidak hanya sekedar technical meeting, tapi di dalam technical meeting kita melakukan sosialisasi juga terhadap mahasiswa peserta ini. Kita panggil disosialisasi tentang PPKS yang dilakukan oleh tim Satgas PPKS Undana. Seperti itu, sehingga adik-adik yang peserta ini semakin mengerti. Nanti saya tulis apa ya yang di posternya, nanti saya buat seperti apa, seperti itu. Wah, luar biasa ya. Ibu-ibu DWP sudah memikirkan dari berbagai segi dan berbagai pihak. Oke. Tadi sudah di spill bagaimana cerita dari Dharma Wanita Persatuan dari bidang ekonomi, bidang pendidikan. Terus saya masih kepo nih tentang bidang sosbud. Kira-kira Ibu bisa cerita tidak yang terkait itu? Boleh. Bidang sosbud ya, kami bidang sosbud itu banyak kegiatannya. Salah satu namanya sosial budaya, salah satu ya kegiatan sosial, yaitu kami punya program mengunjungi anggota keluarga dari pengurus Dharma Wanita apabila ada yang sakit, mungkin ada kedukaan, ada mungkin musibah, itu tuh yang kita lakukan. Kemudian itu yang untuk kita, untuk yang keluar kita juga melakukan adanya talk show juga tentang yang berhubungan dengan kesehatan mental juga, kesehatan mental, tentang bagaimana peran ibu-ibu di dalam penanganan rumah tangga dan sebagainya. Kemudian kegiatan dengan kekerasan KDRT dan sebagainya itu dilakukan oleh sosial budaya. Kemudian ada juga kegiatan tentang keagamaan juga, tentang hari-hari besar, terutama misalnya Hari Kartini. Ya, Hari Kartini kami melakukan ada lomba untuk ibu-ibu, juga untuk seluruh anggota yang ada di Undana, ibu-ibu yang ada di Undana, untuk mengikuti kegiatan lomba fashion show juga. Iya, tahun-tahun ini ada lomba fashion show untuk ibu-ibu di tiap fakultas, ya, seperti itu. Baik, ya Ibu, saya
tadi sempat disebutkan hari-hari besar. Nah, saya sempat dengar juga ya, Kak Catherine di Hardiknas 2024 kemarin ya. Ya, puncak peringatan Hardiknas 2024. Ya, ada sempat launching tagline ya katanya dari Dharma Wanita Persatuan. Mungkin bisa Ibu ceritakan. Ya, baik. Dalam acara Hardiknas yang beberapa bulan yang lalu sebenarnya itu salah satu pengumuman juara lomba video. Kalau sebelumnya pengumuman juara poster sudah kita lakukan melalui IG, live secara IG. Terus untuk yang lomba video itu waktu Hardiknas itu sekaligus kita meluncing 2 tagline. Ya, ada 2 tagline, yaitu salah satunya Dharma Wanita Persatuan Sahabat Kampus Peduli dan Berdampak. Kemudian ada tagline yang satunya Dharma Wanita Persatuan Hapus Kekerasan Seksual. Ya, bersama Dharma Wanita Persatuan Hapus Kekerasan Seksual. Ya. Wow, luar biasa. Oke, kira-kira ada nggak sih tujuan yang ingin dicapai dari tagline ini? Kira-kira kenapa sampai bisa terbentuknya tagline ini? Adakah semangat yang membakar dari Dharma Wanita Persatuan untuk memunculkan 2 tagline ini? Ya, itu tadi atas kepedulian kita ya, kepedulian dari ibu-ibu, kemudian dari komitmen dari Bapak Rektor itu sendiri yang sudah saya sampaikan di depan bahwa Undana menerapkan zero toleransi terhadap tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus Undana. Terutama yang paling penting tadi adalah pesan dan visi dari Bapak Rektor bahwa mahasiswa yang lulus dari Undana tidak hanya lulus dengan IPK yang tinggi, lulus tepat waktu, cepat mendapat pekerjaan, tetapi ada satu yang lebih penting adalah lulusan Undana harus dalam keadaan sehat dan bahagia. Luar biasa ya, seperti itu ya. Mungkin untuk sehat dan bahagia, sehat tidak hanya jasmani dan rohani Ibu, dia harus sehat sosial dan lingkungan yang menyangkut PPKS yang sudah tadi saya sampaikan itu. Berbicara soal yang tadi ada sebut Pak Rektor, kira-kira dari Dharma Wanita Persatuan ini adakah dukungan dari pihak kampus terhadap DWP Undana? Kami kalau tidak dapat dukungan dari pihak kampus pasti Dharma Wanita tidak jalan. Jadi Bapak Rektor sangat berkomitmen sekali untuk mendukung Dharma Wanita Persatuan Undana untuk melakukan aktivitas. Karena Dharma Wanita Persatuan Undana merupakan bagian dari Undana itu sendiri. Mungkin bisa dicontohkan Ibu dari hasil lomba konten kreatif tempo hari, dukungan yang kita dapatkan itu berupa apa saja Ibu? Dukungan yang diberikan salah satunya adalah semua hasil poster itu dicetak oleh Undana. Semuanya Bu, yang semuanya dicetak, tapi untuk saat ini baru 50 nanti yang selebihnya nanti menyusul ya. Jadi 50 itu dicetak semua, kemudian disebar luaskan ya di masing-masing fakultas untuk ditempelkan mungkin di depan pintu masing-masing fakultas. Kemudian ada juga bannernya, kemudian ada spanduk. Kalau Kak Milvan lihat masuk di Undana ada spanduk besar itu ya, itu tuh salah satu yang dibuat oleh Undana, DWP Undana, saya kira itu. Ada stiker juga ya, stiker Ibu, ya? Juga ada. Mungkin kami juga rencana membuat stiker yang kecil ya, itu juga ini ke depan mungkin dari seksi ekonomi dari DWP Undana mau membuat stiker yang kecil, mungkin nanti bisa ditempel di mobil kita jual mungkin dengan harga yang murah, mungkin 500 rupiah atau berapa. Terkait dengan jual menjual nih, kalau saya sendiri pengen ya untuk langsung membeli, terus tapi saya bingung belinya itu kemana Ibu, di mana saya bisa mendapatkannya? Baik, kalau untuk sehari-harinya bisa beli di sekretariat. Ya, di sekretariat DWP Undana yang tadi sudah tahu tempatnya sebelah ATM BRI. Kalau Kak Milvan sering ambil ATM pasti sebelahnya itu sekretariat Dharma Wanita. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, mungkin ada wisuda, kemudian dulu ada seperti pasar tani, ada festival
tani festival tanaman hias itu ibu-ibu biasanya menjual, selain menjual makanan minuman juga ada merchandise yang kita siapkan untuk dijual, termasuk kaos, banyak kaos yang seukuran Kak Melvan untuk bisa dibeli. Oke, ukuran Iya. mahasiswa ya. Tapi biasanya mahasiswa maunya yang gratisan, Bu. Betul. Boleh gratis, yang penting bantu kami. Iya. Oke. Bisa, ya. Iya. Tadi ada banyak sekali ya Kak Catherine ya, program dan juga pergerakan dari Dharma Wanita Persatuan ini. Kira-kira sekarang atau mungkin nanti adakah rencana atau program yang ingin dijalankan atau dicanangkan oleh DWP? Ya, baik. Untuk yang waktu dekat ini ada kegiatan Hari Anak Nasional, ya, Hari Anak yang tanggal 23 Juli. Nanti kami Dharma Wanita Persatuan Undana akan mengadakan kegiatan lomba menggambar dan mewarnai, juga lomba fashion show untuk adik-adik kita. Nanti disesuaikan dengan kategori, dan yang menarik untuk saat ini kita sekarang kita memberikan tema tentang ekspresi tentang bagaimana anak-anak itu nanti menggambar tentang ekspresinya yang sekarang itu, mungkin dia marah atau dalam keadaan dia senang atau sedih dan sebagainya. Jadi nanti lomba menggambarnya itu bertema. Baik. Apakah memang ini sengaja karena memang mau diselaraskan dengan kampanye sosial Dharma Wanita Persatuan Undana, Bu? Ya, memang itu. Memang sengaja dan diselaraskan dengan tema yang ada gitu. Luar biasa ya, saya melihat di sini Dharma Wanita ini perannya sangat luar biasa ya, bahkan sampai di adik-adik yang kita bilang adalah calon-calon mahasiswa Undana nih. Oh ya, adik-adik ini dari mana ya, Bu, ya datangnya? Untuk kegiatan Hari Anak ini diperuntukkan di dalam lingkungan Undana dulu. Ya, anaknya dosen, tendik, mungkin dan semualah yang aktivitas akademika Undana. Dan yang cukup menarik ini, anak-anak itu senang sekali ada namanya tur kampus. Oh iya, itu tuh mereka happy sekali. Mereka diajak naik bis keliling di kampus Undana ini, mungkin diajak keliling ke fakultas, mungkin ke tempat-tempat ada lahan kering yang di sana mungkin ada sapi, ada kambing, iya ada kuda, kemudian ada tanaman-tanaman, mungkin ada sayur. Jadi mereka exciting sekali, senang sekali, mereka sangat menunggu kegiatan untuk keliling kampus ini. Dan memang tujuan kami untuk tur kampus ini salah satunya adalah untuk mengenalkan anak-anak ini tempat kerja orang tuanya. Itu yang pertama, supaya mereka tahu, oh ternyata di sini ya tempat kerja bapak saya, mama saya. Kemudian yang kedua, membuat anak-anak ini nantinya kepengen kuliah juga di Undana gitu. Jadi bisa tertanam, wah betul ya di sini ada fakultas kedokteran dan kedokteran hewan ya. Aduh saya pengen jadi dokter, mungkin saya mungkin mau jadi insinyur ya, yang dulu insinyur, atau mau jadi akuntan dan sebagainya. Itulah yang kita supaya menanamkan keinginan anak itu, karena ini jujur ini jadi apa ya, saya sendiri pernah mengalami seperti itu. Saya kesini jadi kepikiran nanti saya harus ke situ, saya harus kuliah seperti itu. Jadi itu mungkin pengalaman saya seperti itu. Jadi membuat supaya anak-anak ini dalam pikirannya, wah memang nanti saya harus kuliah, saya harus belajar, dan saya harus kuliah, bisa bekerja di tempat orang tua saya, seperti itu ya. Baik Ibu. Ini masih tentang kampanye sosial kita, Ibu, tentang kesehatan mental. Kalau tadi di agenda perayaan Hari Anak itu ada lomba menggambar ekspresi ya, sebagai salah satu lomba yang dari serangkaian lomba yang diadakan DWP Undana dan melibatkan anak-anak dari orang tuanya bekerja di Undana, begitu. Nah, satu hal yang kami ingin tahu juga Ibu, apakah Ibu setuju sebenarnya kalau misalnya orang itu sehat secara mental,
dia tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual, ya. Kemudian orang yang kalau sehat secara mental, dia juga tidak akan menjadi korban dari kekerasan seksual. Bagaimana pendapat Ibu? Saya kira memang seperti itu. Kalau orang dalam kesehatan mentalnya bagus ya, mungkin dia bisa menghadapi situasi yang ini. Istilahnya seperti ini. Kita harus kita belajar tentang mungkin agak menjelaskan ketahanan malangan ya. Walaupun misalnya kita mendapat tantangan seperti itu, kalau mereka mentalnya kuat, dia akan bergerak terus. Tidak hanya merenungi bagaimana nasib saya seperti apa, seperti itu. Adakah kegiatan yang berhubungan dengan kampanye sosial tentang kesehatan mental, Ibu? Itu rencananya ada itu kegiatan seperti itu oleh bidang sosial, Sosbud ya. Bidang Sosbud yang akan melakukan kegiatan mungkin semacam talk show atau mungkin sosialisasi dan seperti itu ya. Ada rencana ke depan seperti itu ya. Baik, harapannya tentunya semakin ya itu tadi seperti Pak Rektor bilang zero toleran ya terhadap terjadinya kekerasan seksual. Dan untuk mahasiswa misalnya mendapatkan hal seperti itu, dia harus berani speak up, berani melapor. Jangan hanya dipikir sendiri, nanti dia akan bebannya tambah berat. Jadi itu kalau mendapatkan kekerasan seperti itu, dia harus berani beromong dan juga berani melawan. Seperti itu ya, harapannya seperti itu. Dengan adanya kita membuka seperti ini, mereka berani curhat. Dan nanti kami juga tidak semua ibu-ibu menjadi tempat curhat, kami juga punya ibu-ibu yang terpilih lah yang bisa menjaga kerahasiaan ya, karena ini kan menyangkut privasi ya, menyangkut ada hubungan orang lain yang melakukan itu juga dengan hal-hal yang mungkin membuat yang melakukan itu mungkin ada hukuman dan sebagainya. Jadi kita harus benar-benar menjaga. Kalau misalnya mau dilanjutkan ke taraf yang lebih lanjut ya kita serahkan kepada ahlinya gitu, seperti itu ya. Oke, berarti itu ada hubungannya tadi dengan Satgas itu ya? Iya, ada dengan Satgas karena Satgas sendiri kan punya tupoksi. Tadi kayaknya ada yang sempat saya terlewatkan ya. Saya lupa menanyakan dulu pas saya jadi mahasiswa baru itu saya tuh nggak tahu tentang DWP Undana. Jadi kira-kira bagaimana ya caranya kalau mahasiswa baru yang adik-adik di bawah nanti untuk tahu terkait dengan Dharma Wanita Persatuan ini? Oh, maksudnya mau tahu apa saja kegiatan Iya, DWP Undana, benar. Kemudian bagaimana caranya bisa terlibat dalam kegiatan bersama DWP iya. Undana. Baik, memang kami mempunyai sosial media sebenarnya ya, ada Instagram juga dengan Facebook. Tolong adik-adik lihat, mungkin bisa ikuti ya, supaya misalnya ada kegiatan, oh ternyata ada ibu-ibu saya itu bikin kegiatan seperti ini ya. Seperti tahun lalu kita ada kegiatan bakti sosial ya, kami mendatangi tempat pembuangan sampah akhir. Kami di sana membantu memberi kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, juga kami membantu sembako, baju-baju layak pakai bagi masyarakat yang ada di sekitar pembuangan sampah akhir, seperti itu ya. Baik, Bu, kita semua tentunya bersyukur ya bahwa beberapa waktu lalu kunjungan tim dari Puspeka Ristek Dikti untuk secara khusus meliput implementasi praktik baik dalam hal ini pencegahan kekerasan seksual di Undana, dan ya kenapa kita bersyukur, kita berterima kasih banyak kepada DWP Undana karena
gagasan untuk mengkampanyekan praktik baik PKS itu berjalan dengan baik dan dilirik oleh Puspeka Ristek Diti sebagai dan menjadikan Undana sebagai role model bagi perguruan tinggi lain di Indonesia. Jadi ya sebenarnya harapannya nanti ke depannya implementasi praktik baik dalam hal ini PKS di Undana seperti apa Ibu? Ya harapan kami ya itu tadi Dharma Wanita Sahabat Kampus itu bisa berjalan, bisa jangan hanya kita punya rencana, tapi memang kita punya langkah untuk misalnya kita membuat pojok curhat gitu ya, kita mempunyai satu ruangan yang nanti dipakai untuk adik-adik mahasiswa misalnya mau ketemu dengan kami, kemudian bisa melalui hotline yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian kami juga nanti ada adminnya sendiri ya kalau misalnya ada persoalan. Sebenarnya kami punya ibu-ibu juga yang punya keahlian dalam menangani seperti ini. Sebenarnya tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada penanganan mungkin, tapi masalahnya bukan karena kekerasan seksual, mungkin ada anak yang mengalami depresi dan sebagainya, itu sudah ada ibu dari Dharma Wanita yang punya skill untuk menangani seperti itu. Jadi sebenarnya kami ini punya ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang serba bisa gitu untuk sebenarnya. Baik, berarti kedepannya DWP Undana akan terus bergandengan tangan sebagai sahabat kampus yang peduli dan berdampak untuk bisa menjadi tempat yang memang bisa menerima apapun itu, aduan, keluhan, baik itu dari mahasiswa, kemudian juga bisa dari dosen, pegawai terkait PKS itu sendiri Ibu ya. Tapi sebenarnya tidak hanya PKS ya Ibu, kalau dari yang diceritakan tadi ada juga misalnya tadi tentang terapi hipnoterapi ya, betul, ya, betul. ada hipnoterapi. Dan itu sudah berjalan Sudah jauh berjalan, sebelum ada DWP Sahabat Kampus. Memang kami sudah punya, memang waktu itu memang pojok curhat juga sudah ada dengan adanya seperti itu. Nah ternyata memang dari kementerian kita diharapkan membuat namanya Dharma Wanita Sahabat Kampus. Kayaknya ini sudah klop, sudah nyambung gitu loh. Jadi kita tingkatkan dengan melibatkan mahasiswa dengan lomba-lomba yang ada. Dan dari tujuan dari Dharma Wanita Undana itu sendiri kan selain untuk meningkatkan pengetahuan bagi pengurusnya, dampak di luarnya juga bisa bermanfaat bagi semua gitu ya. Luar biasa. Kak, ini dari tadi kita sudah banyak mendengarkan hal-hal luar biasa ya dari Ibu Hembang sendiri terkait dengan DWP. Kita tadi sudah tanya-tanya banyak ya tentang DWP itu sendiri. Di sini saya pengen tanya perasaan Ibu sebagai seorang ketua, sebagai seorang ibu di kampus. Kemudian adakah untuk menutup ya perbincangan kita sebagai closing statement ya. Closing statement, dan juga adakah pesan untuk teman-teman mahasiswa di luar sana dari Dharma Wanita Persatuan Undana? Ya, baik. Perasaan saya sebagai ibu ibu yang terlibat dalam Dharma Wanita Persatuan Undana, tentunya saya senang ya, jadi bisa terlibat dalam organisasi di mana di sini kami banyak belajar bagaimana kami bersosialisasi dengan masing-masing pengurus, bersosialisasi dengan sivitas akademika yang ada di Undana, kemudian dengan mahasiswa itu sendiri. Jadi banyak belajar. Kemudian harapan kami ke depannya semua yang pengurus, ibu-ibu istri dari ASN ini bisa memanfaatkan Dharma Wanita Persatuan di masing-masing unit. Karena apa? Dharma Wanita ini kita sebagai ibu bisa melihat bagaimana pekerjaan suami-suami kita. Kita mendukung pekerjaan suami-suami kita belajar bagaimana, kita melihat seberapa banyak sih kerjaan suami-suami kita yang ada di
kantor, kenapa sampai pulang malam. Tentunya kita juga belajar bagaimana pemenuhan gizi terhadap bapak-bapak, terhadap suami-suami kita, supaya suami kita bisa sehat sehingga bisa bekerja ekstra ya, bekerja ini untuk membangun Undana menjadi lebih baik lagi gitu. Amin, amin. Teman Undana, kita telah tiba di akhir perbincangan kita ya. Serunya pasti teman-teman semua dari tadi sudah merenungkan apa yang sudah disampaikan, dan mungkin kita tutup dengan jargon DWP Undana. 1, 2, 3. Bersama DWP Undana, sahabat kampus, peduli dan berdampak, hapus kekerasan seksual. Terima kasih.